Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa CD channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan materi yang lalu, yaitu masih berkisar tentang pentingnya menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kita ingin dapat mudah dalam menghafal dan menuntut ilmu, maka lazimkanlah oleh kalian 5 hal. Yang pertama adalah salatul lail walau raqatain. Biasakanlah untuk sholat malam, biasakanlah untuk sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Di waktu malamlah kita dengan mudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah sebanyak-banyak mohon. Kita uraikanlah apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang sedang terlalap tidur, kita bangun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih khusyuk dalam sholat dan dalam berdoa. Mudah-mudahan pada waktu malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah buat kita, sehingga Allah permudah kita dalam menuntut ilmu. Yang kedua adalah dawamul wudu. Biasakan untuk selalu berwudu. Bagaimanapun keadaan kita, tak berwudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Mau sekolah berwudu, mau ke kantor berwudu, mau bermain berwudu. Biasakanlah untuk berwudu. Yang ketiga, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan orang-orang banyak, maupun baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, biasakanlah makan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu makan. Biasakanlah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi makan bukan karena benar-benar lapar, pengen ngisi perut kita sehingga kita kenyang. Kemudian yang kelima adalah biasakanlah bersiwak. Siwak adalah sebuah benda, sebuah kayu yang terdapat di pohon arok. Kayu inilah yang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan gigi-gigi. Rasulullah SAW menyebutkan banyak sekali manfaat-manfaat siwak. Di antaranya bisa mencerdaskan otak, bisa mencerdaskan pikiran. Siwak tidak bisa diganti dengan yang lain. Salah satu manfaat siwak lainnya adalah bisa mencegah bau mulut, memperkuat gigi, dan konon bisa menjaga dari berbagai macam penyakit yang disebabkan dari mulut. Para pemirsa CD channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menuntut ilmu. Sebagaimana pernah diriwayatkan, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ke sebuah masjid, tiba-tiba beliau melihat ada iblis yang ada di depan masjid, pengen masuk ke dalam masjid. Iblis itu tampak ragu-ragu, buka tutup pintu masjid. Ya, kemudian ditemui oleh Rasulullah, "Hai iblis, mau ngapain kamu?" Lalu iblis berkata kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, "Saya datang ke masjid ini pengen menggoda orang yang sedang sholat. Tapi di samping orang yang sholat ada orang yang lagi tidur. Saya takut sama orang yang lagi tidur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bingung.
Kok bisa? Mengapa iblis lebih takut dengan orang yang sedang tidur daripada orang yang sedang sholat? Padahal orang yang sedang sholat adalah orang yang sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang bermunajat, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertasbih, tahmid, dan membaca Al-Quran dalam sholatnya. Sedangkan orang yang tertidur adalah orang yang lupa. Dia sedang tidur nyenyak. Kenapa iblis lebih takut kepada orang yang tidur? Iblis menjawab, orang yang sedang sholat itu adalah orang bodoh. Dengan mudah saya dapat menghancurkan sholatnya, membuyarkan kekhusyuan sholatnya. Mungkin hanya dengan tiupan aja buyar sholatnya, nggak khusyuk sholatnya, acak-acakan sholatnya. Tapi apa gunanya godaan saya seandainya orang yang di sampingnya terbangun? Perlu kau ketahui ya Rasul, orang yang sedang tidur di sampingnya adalah orang yang berilmu, tidurnya dengan ilmu. Sedangkan orang yang tadi sholat itu sholatnya bukan dengan ilmu, karena dia tidak pandai, tidak mengerti tata cara sholat yang baik dan benar. Kalau saya goda kemudian dia buyar sholatnya, maka orang yang tadi tidur akan bangun dan membetulkan sholat-sholat yang tadi saya goda. Sia-sialah usaha saya, sehingga tidak ada gunanya saya menggoda orang tersebut. Makanya saya ragu-ragu untuk bisa masuk ke dalam masjid tersebut. Oh begitu, ternyata luar biasa. Makanya dalam hadis pun Rasulullah pernah bersabda, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim, tidurnya orang yang pandai lebih baik daripada ibadahnya orang-orang bodoh. Karena orang bodoh ibadah tanpa disertai dengan ilmu. Para pemirsa Serdu channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.